Hai, perkenalkan, nama saya Novi Yunita Abineno, NIM 18011170033. Saya mahasiswa program studi pendidikan luar sekolah semester 4. Dalam video ini, saya akan memberikan tips-tips belajar yang baik dan efektif untuk teman-teman semua. Tips yang pertama yaitu tentukan waktu belajar kamu di rumah. Cara belajar yang efektif di rumah yaitu kamu harus menentukan waktu belajar seperti membuat schedule yang mirip seperti di sekolah. Kemudian misalnya kamu menerapkan waktu belajar misalnya pukul 8.00 sampai dengan pukul 11.00. Nah, selama 5 jam itu, kemudian kamu bagikan lagi durasi belajarnya untuk pelajaran yang berbeda, dan jangan lupa waktu istirahat. Contohnya membuat durasi waktunya itu seperti mata pelajaran IPS. Kamu gunakan waktu dari pukul 8.00 sampai 9.00. Kemudian waktu istirahatnya dari jam 9.00 sampai jam 9.30. Kemudian lanjut lagi mata pelajaran bahasa Inggris dari jam 9.30 sampai jam 10.30. Kemudian lanjut lagi mata pelajaran IPA dari jam 10 sampai jam 10.00 sampai 10.30 sampai 12.00, dan seterusnya. Kamu lakukan seperti itu. Tips yang kedua yaitu rapikan meja belajar. Setelah kita menentukan durasi waktunya, cara selanjutnya yaitu dengan kita merapikan meja belajar kita. Bagaimana cara kita mau belajar dengan rajin dan semangat kalau meja belajar kita tidak rapi, teman-teman? Nah, makanya dengan momen ini kita bisa sekaligus gunakan untuk ajang bersih-bersih dan membuang benda-benda yang sudah tidak kita gunakan lagi. Setelah itu pastikan meja belajar kita itu luas dan supaya kita bisa berkreasi dengan bebas. Kemudian sediakan tempat sampah di dekat meja belajar. Kemudian yang terakhir, supaya ada sedikit penyejuk, kita bisa meletakkan tanaman hias dan atau akuarium kecil di dekat meja biar semangat. Yang ketiga yaitu cari tahu cara belajar yang sesuai. Cara belajar tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang senang belajar sambil mendengarkan musik, ada yang butuh ketenangan, ada pula yang sambil ngemil, makan-makan begitu. Kemudian mencari tahu cara belajar yang sesuai dengan kamu ini bisa menghindari kamu dari kantuk dan rasa malas yang menyerang dengan bersantai dan rileks. Belajar pun bisa yaitu cari media belajar yang tepat. Nah, selain mendapatkan materi-materi belajar dari sekolah, selama homeschooling, kamu pun tentu tetap membekali diri kamu dengan media-media belajar yang lain dan tepat. Misalnya seperti
mencari video-video yang bermanfaat untuk kamu. Tips yang kelima yaitu belajar bersama teman-teman. Di zaman yang serba canggih seperti ini, kalau kita ingin belajar bersama teman-teman, tidak perlu kita kumpul bersama, tapi kita bisa manfaatkan beragam aplikasi untuk video call. Dengan belajar bersama teman-teman dalam bentuk via video call, mungkin kita bisa jadi lebih semangat, dan rasa kantuk dan bosan pun pasti tidak akan ada. Kemudian kita bisa mengajak beberapa teman, dan jangan lupa tentukan jadwal belajarnya. Tips yang keenam yaitu minum air putih. Selain menyiapkan tempat, waktu, dan materi pelajaran, kita juga harus menyiapkan fisik supaya tetap bisa tetap fit selama waktu belajar. Untuk itu, jangan lupa sediakan air putih supaya konsentrasi tetap terjaga. Tidak hanya untuk konsentrasi, rutin minum air putih sebanyak minimal 8 gelas sehari bisa bikin kita tetap sehat. Kemudian kita bisa menyiapkan air putih di botol minum besar supaya tidak bolak-balik saat belajar. Yang terakhir yaitu tips yang ketujuh. Dengan tips ini yaitu berolahraga. Cara belajar yang efektif di rumah yang terakhir dan tidak ketinggalan ialah dengan berolahraga. Kita bisa melakukan olahraga ringan ketika jam istirahat. Cukup dengan straight up untuk mengangkat kaki dan tangan dan leher. Gunanya supaya badan kita tetap bugar dan otak kita pun bisa terus on. Dengan olahraga, kita bisa terus semangat selama waktu belajar. Kemudian tidak ngantuk. Kemudian kita tetap semangat dalam belajar. Nah, itulah beberapa cara yang efektif dalam belajar di rumah. Kita bisa terapkan di rumah, tetap stay di rumah dan jangan keluar. Kualitas, tetap semangat, berdoa supaya semuanya baik-baik saja. Terima kasih.